Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat berjumpa lagi dengan mata pelajaran Penjas Prokes untuk kelas 8. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu materi terkait dengan olahraga atletik. Untuk kelas 8, kelas atletik adalah kita fokus pada salah satu nomor cabang dalam olahraga atletik, yaitu lari jarak menengah. Seperti apa materinya? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Kompetensi dasar atau KD khusus untuk latihan atletik kelas 8 yang pertama adalah 3.3, memahami variasi gerak spesifik jalan, lari, lempar, dan lompat dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Sedangkan untuk KD 4.3 untuk keterampilan yaitu mempraktikkan variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Kemudian untuk tujuan pembelajaran khusus untuk kelas 8 materi lari jarak menengah, yang pertama adalah peserta didik atau siswa mampu memahami variasi teknik start dalam lari jarak menengah. Kemudian yang kedua adalah memahami teknik berlari dalam aktivitas lari jarak menengah, dan yang ketiga adalah memahami variasi teknik memasuki garis finish. Yang pertama adalah start, kemudian teknik berlarinya, dan yang ketiga adalah memasuki garis finish. Dan yang lebih penting adalah anak-anak semuanya dapat menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, dan disiplin, khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran mata pelajaran Penjas Prokes kelas 8. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian lari jarak menengah. Lari jarak menengah dari judulnya adalah jarak menengah dari jangkauan yang tidak dekat dan juga tidak jauh, alias jarak menengah di tengah-tengah. Pengertiannya adalah cabang olahraga atletik dengan jarak 800 meter dan 1.500 meter, bahkan ada lagi yang 3.000 meter juga masih masuk dalam kategori lari jarak menengah. Pertama 800, kemudian 1.500 dan 3.000. Lari jarak menengah berbeda dengan lari jarak pendek atau yang kita sebut sebagai lari sprint. Perbedaannya ada di tumpuan kaki. Kalau lari sprint, lari cepat itu tumpuan kaki berbeda, tumpuannya adalah berada di separuh. Sedangkan di jarak menengah bagian besar telapak kaki menyentuh pada tumitnya juga. Nah, yang membedakan lagi ini, terkadang pelari jarak menengah akan mempertahankan kecepatannya pada beberapa meter. Jadi dari start kemudian dari beberapa meter dia akan mempertahankan, tidak akan dihabiskan tenaganya dan tidak terlalu cepat, karena jangan terlalu jauh. Maksudnya jika awal berlari cepat nanti akan kehabisan tenaga di awal, di akhir jelas akan berkurang. Dan terkadang pelari akan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum saat mendekati garis finish. Jadi sebelum mendekati garis finish itu pelari akan mempercepat kecepatannya dan puncaknya itu ada di garis finish untuk dapat mencapai waktu sesingkat-singkatnya lari jarak. Berikutnya peraturan dalam lari jarak menengah ini yang penting. Yang pertama, pelari harus tetap berada pada lintasan yang ditentukan. Pelari tidak boleh berlari lintasan sebelumnya. Ini biasanya contohnya saja adalah lari 800 meter itu dari start sampai pada tikungan pertama itu semuanya berada pada lintasannya masing-masing. Dan setelah memasuki tikungan pertama, semua pelari boleh merapat ke lintasan sebelah kiri dengan tidak mengganggu pelari yang lainnya. Nomor 2, pelari jarak menengah memiliki lintasan terpisah.
khususnya nomor 800 meter. Setelah kejuaraan pertama dari garis start, pelari bisa memilih lintasan yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, pelari jarak menengah nomor 1500 bisa memilih lintasannya setelah melakukan start. Nah, beda dengan yang 1500 dan 3000, setelah start semua sudah boleh masuk ke lintasan paling dalam atau sebelah kiri semua. Kalau yang 800 setelah kejuaraan pertama baru boleh masuk ke lintasan sebelah kiri. Nomor 4, pelari tidak boleh menginjak garis putih yang digunakan sebagai pembatas antar jalur lintasan. Jadi benar-benar pelari itu berada di tengah-tengah lintasannya, jelas di lintasan 1, lintasan 2, 3 dan seterusnya. Jangan injak garis. Nomor 5, sebelum aba-aba tersedia atau yang kita sebut misalnya set up, atlet tidak diperbolehkan menyentuh garis start dengan tangan atau kaki. Jadi ada garis putih start itu atau garis kuning, bagian badan tidak boleh menyentuh garis, tepat di belakang garisnya, garis belakangnya. Kemudian berikutnya, peraturan nomor 6, tidak boleh saling menghalangi ketika berlari. Ini khususnya saat berpindah lintasan, dilarang menghalangi pelari yang lain. Ya, setelah lintasan pertama khususnya untuk 800 meter tidak boleh menghalangi pelarinya. Nomor 7, jika seorang atlet dihalangi oleh rekannya, wasit bisa mengulang perlombaan atau meminta atlet tersebut mengikuti babak berikutnya. Nomor 8, atlet tidak boleh meninggalkan lintasan sebelum perlombaan berakhir. Pada lari jarak menengah nomor 3000 meter, kaki atlet tidak diperbolehkan menyentuh rintangan berupa pembatas. Nomor 10, pada lari jarak menengah nomor 3000 meter, atlet diperbolehkan melewati rintangan dengan cara apapun, namun atlet tidak boleh melangkah menyamping untuk melewati rintangan. Berikutnya kita akan mengamati sebuah video terkait dengan lomba lari jarak menengah yaitu 800 meter. Lari 800 meter ini jika diukur dengan lintasan resmi itu sebanyak 2 kali putaran lintasan atau 2 kali putaran lapangan sepak bola. Coba kita lihat video berikut ini. Semua pelari ini berada di lintasannya masing-masing, lintasan 1 sampai dengan 8. Setelah aba-aba ya atau suara letusan senapan langsung berlari di lintasannya masing-masing, masih di masing-masing. Kemudian setelah melewati tikungan pertama, pelari diperbolehkan masuk ke lintasan paling kiri. Nah, ini pelari sudah masuk ke lintasan merapat ke sebelah kiri. Nah, terus sampai nanti akan menyentuh garis finish. Nah, di putaran pertama atau 400 meter pertama, pelari ini masih menjaga staminanya atau masih menahan staminanya, karena di lari 800 meter ini membutuhkan tenaga yang lebih banyak, lebih lama. Jadi semua atlet akan menahan dulu di awal. Ibaratnya larinya lebih santai dulu, seperti kalian lihat di layar itu lebih santai larinya, tidak terlalu cepat. Nah, setelah nanti menyentuh garis start tadi atau 400 meter terakhir, biasanya ditandai dengan bunyi sirine titingan seperti itu yang berwarna kuning. Nah, ini sudah menambah kecepatan yang nantinya akan menuju ke garis finish. Ini sudah menambah kecepatan, bisa dilihat dari jaraknya sudah mulai melebar, itu berarti sudah mulai menambah kecepatan. Bisa kalian lihat, kalian saksikan bagaimana langkahnya. Setiap langkahnya menjadi lebih panjang daripada langkah pada 400 meter sebelumnya. Ini 400 meter kedua sudah panjang dan menambah kecepatan. Nah, di sini akan terlihat mana atlet yang sudah berhasil mengontrol tenaganya atau mengatur tenaganya, dan mana atlet yang belum bisa mengatur tenaga atau energinya dan juga pernapasannya. Nah, ini pelari terdepan sudah mulai masuk di 100 meter terakhir.
masih stabil larinya. Yang benar seperti itu, masih stabil tenaga dan larinya. Ya, kita masuk finish. Berikutnya 2, 3, 4, 5, dan yang lainnya belum masuk. 6, 7. Kita masuk pada slide berikutnya. Kita masuk ke teknik. Yang pertama adalah teknik awalan terlebih dahulu. Teknik awalan yang pertama adalah start jongkok. Start jongkok ini adalah start yang paling familiar, yaitu ada 3 aba-aba: bersedia, siap, dan tidak. Bisa kalian lihat di gambarnya. Bersedia itu sudah lututnya ditekuk, kemudian siap meluruskan lutut yang di belakang, ya, bersiap lari. Nomor lari 800 meter. Nah, sebenarnya 800 meter pun aturan yang terbaru kita sudah memakai start berdiri. Posisi kaki kanan atau kaki terkuat di depan, lalu ditekuk. Dan nomor 2, letakkan lutut kanan berada di samping belakang kaki kiri. Kemudian nomor 3, beri jarak antara kaki sejauh 1 kepal. Ini untuk yang start pendek. Ada start pendek, start medium, start panjang. Nah, start pendek ini biasanya dipakai oleh mereka yang sudah ahli, karena di situ membutuhkan keseimbangan yang terakhir. Letakkan kedua tangan berada pada belakang garis start. Ingat, belakang garis start, dan rapatkan jari-jari. Jari terpisah huruf V terbalik seperti ini. Masuk pada slide selanjutnya, yaitu setelah tadi start, kemudian start jongkok. Sekarang kita mau start berdiri. Start berdiri ini lebih simple. Nanti yang pertama sikap start dalam start berdiri. Itu pertama kaki kuat berada di belakang mendorong, kemudian kaki yang keseimbangan ada di depan berada di belakang garis start untuk kaki depannya. Kemudian setelah aba-aba ya atau suara letusan pistol, caranya hampir sama, caranya lihat di gambar. Yang jelas badan kita ke depan untuk memudahkan dalam gerakan mendorong atau start. Bisa kalian coba sendiri. 1, 2, 3, 4. Kita masuk pada slide berikutnya. Berikutnya juga ada video ini bagaimana cara start berdiri. Yang pertama adalah pandangan lurus ke depan, badan condong ke depan, dan kaki depan ditekuk sedikit, kaki belakang diluruskan untuk persiapan mendorong ke depan. Setelah aba-aba langsung mulai berlari. Nah, seperti itu gambarannya untuk start berdiri. Masuk pada materi berikutnya, yaitu teknik berlari. Teknik dasar lari jarak menengah baik nomor 800 maupun 1500 pada dasarnya adalah sama. Jika dilihat dari kasat mata, maka peserta hanya perlu memacu kaki secepat mungkin mendahului lawan. Tadi video di awal tadi seperti itu. Tapi jika dilihat dari sudut pandang profesional dengan teliti, maka kita akan mampu menganalisa apa yang dilakukan oleh atlet tersebut. Jadi di awal menjaga tenaga agar tidak cepat, kemudian di putaran terakhir adalah memaksimalkan kecepatan dimasi. Usahakan tidak menggunakan kecepatan penuh di awal, yang sudah kami jelaskan. Kemudian terkait dengan lari jarak menengah, penetapan ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan cara mengatur nafas, juga cara mengontrol tenaga. Tidak bisa dipungkiri bahwa dari pengawasan untuk mampu memberi dampak yang besar terhadap keberhasilan dalam berlari. Berikutnya kita masuk pada teknik berlari. Ini khususnya adalah tumpuannya. Jika kalian lihat gambar,
di bagian pojok kanan bawah itu ada gambar menumpu kaki kanan, karena menumpu di tumit. Sebenarnya tidak di tumit, sebenarnya ada di seluruh telapak tangan. Nomor 1 tadi setelah mendengar aba-aba langsung berlari. Nomor 2 kemudian posisikan rileks tegak lurus badan agar tidak melangkah. Hadapkan kepala ke depan lurus sehingga posisi tidak menduduk. Tangan diayunkan dengan rileks mengikuti gerakan pada kaki. Untuk mempercepat frekuensi gerakan kaki ini sebenarnya caranya adalah mempercepat ayunan tangan. Semakin cepat mengayun tangan, nanti kaki akan mengikuti kecepatan tangan. Dia akan otomatis tidak perlu fokus di kaki, maka jadi ayunan kaki akan mengikuti. Kemudian posisi lengan saat mengayun ke arah depan, pastikan tidak melebihi bahu dan tidak melebihi pinggang. Tangan ini saat mengayun ke atas tidak melebihi bahu tingginya, dan saat mengayun ke belakang tidak lebih rendah dari pinggang. Itu juga sama, tidak melebihi pinggang juga. Berikutnya video lagi terkait dengan bagaimana teknik berlari. Nah, lutut ditekuk, kemudian telapak kaki menapak, tangan ditekuk. Untuk telapak tangan bisa mengepal, bisa menggunakan. Berikutnya teknik berlari di tikungan. Nah, ini yang paling penting adalah saat memasuki tikungan kita harus bisa menjaga keseimbangan. Dengan adanya kita masuk tikungan, badan kita ini seolah-olah akan terlempar keluar lintasan atas atau tadi itu, untuk menghindari yang tidak terlempar dan harus dimiringkan ke dalam. Biasanya dimiringkan sedikit ke arah kiri memasuki lintasan agar tetap seimbang. Itu ada di hukum mekanika gerak atau biomekanika. Kuantifikasi lebih tinggi akan dijelaskan hukum mekanika gerak atau biomekanika olahraga. Berikutnya, nah ini dalam lomba lari itu 1 detik sangat berharga. Itu pun bisa bahkan sepersekian detik itu sangat berharga. Tadi selisihnya ada 0,berapa detik, nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini ada triknya memasuki tikungan. Yang pertama, ambil lintasan di sebelah kiri ketika mendekati tikungan lari. Nomor 2, badan dan kepala diposisikan miring sedikit ke arah kiri karena beloknya ke kiri, makanya miring sedikit ke arah kiri. Dan nomor 3, kemudian lengan tangan diayun dan diatur untuk mengikuti gerak irama pada tubuh sehingga ketika berada di tikungan tetap seimbang, tetap stabil. Nomor 4, fokus mata ke arah depan, jangan lihat ke bawah, lihat ke depan dan pastikan kepala tidak ditumpukan untuk menjaga keseimbangan. Berikutnya kita akan melihat dan mengamati bagaimana tentang gerakan berlari atau teknik berlari. Teknik berlari ini terbagi ada 3 sampai 4 bagian yang akan kita amati. Yang pertama adalah gerakan kaki, kemudian yang kedua gerakan lengan, yang ketiga gerakan badan, dan yang terakhir adalah arah pandangan mata dan kepala. Mari kita lihat video berikut ini dan kita amati bersama. Nah, saat berlari diperhatikan titik tumpu kakinya berada pada kaki, sebagian besar dari kaki menapak pada tanah atau lintasan. Kemudian yang kedua adalah melihat ayunan tungkai atas yang bisa kita amati dengan posisi lututnya. Lutut di sini tidak boleh melebihi tingginya daripada pinggang, jadi harus seperti sejajar, maksimal dan sejajar dengan tingginya pinggang. Kemudian untuk kaki belakang mendorong penuh, dorong sampai penuh dan lurus. Dan yang berikutnya adalah ayunan lengan dan tangan. Tangan yang bagian atas itu tidak boleh melebihi tingginya dari bahu, sedangkan bawah juga tidak boleh lebih rendah dari pinggang. Jadi
rentan gerakannya tangan itu ada di bahu dan pinggang, kalau paha adalah di bawah pinggang. Badannya tegak, kemudian pandangannya lurus ke depan. Mari kita lanjutkan. Nah, sudut siku ini sebenarnya harus diangkat sedikit lagi, sejajar dengan pinggul atau pinggang. Pendaratan kaki sudah Pak Arif sampaikan, pada ujung tumit dan menolak dengan ujung kaki. Berikutnya adalah ayunan lengan. Nah, tadi sudah Pak Arif sampaikan, tangan bawah itu tidak lebih rendah dari pinggang dan tangan atas tidak lebih tinggi dari bahu. Kita sikap badan tegak, adalah tegak, relax, tidak boleh membungkuk. Dan sebenarnya saat menapak seperti ini, kakinya benar-benar lurus, lututnya diluruskan. Ini masih sedikit menekuk, diluruskan begitu sampai lurus. Berikutnya adalah pandangan lurus ke depan, posisi kepala juga lurus tegak untuk menjaga keseimbangan. Materi berikutnya, teknik memasuk garis finish. Ini tadi sudah Pak jelaskan secara singkat. Untuk menyempurnakan teknik dasar lari cara menengah, kalian perlu mempelajari cara masuk garis finish. Tentunya cara finish yang baik dan benar akan memberikan nilai lebih di mata juri, sehingga perlombaan bisa dinyatakan sah dari awal sampai dengan akhir. Nah, inilah sahnya lomba lari, itu ada di finishnya. Jika lari jalan cepat dan finishnya salah, ya dalam diskualifikasi. Finishnya menunjukkan. Nah, ini ada di gambar cara melakukan dan memasuki garis finish yang pertama. Ketika akan memasuki garis finish, usahakan menggunakan kecepatan yang maksimal. Tadi sudah di video menambah kecepatan sebelum garis finish. Dan yang kedua, arahkan pandangan ke depan dan fokus, serta perhatikan kecepatan tidak dikurangi sedikit pun, malah harusnya ditambah kecepatannya. Dan yang ketiga, kedua bahu dicondongkan ke depan ketika garis finish akan disentuh, sehingga badan terlebih dulu akan menyentuh pita atau garis finishnya. Nah, yang diukur adalah badan manapun yang menyentuh garis finish itu yang dianggap finish terlebih dahulu. Berikutnya, nah, ada 3, tadi sudah dijelaskan, bisa kalian menonton sendiri. Berikutnya adalah video terkait dengan bagaimana cara memasuki garis finish. Yang perlu diperhatikan adalah ketika memasuki garis finish, kecepatannya adalah tidak dikurangi, namun justru ditambah. Dan setelah sampai pada garis finish, ada beberapa teknik. Yang pertama bisa memanjangkan bahu, memiringkan bahu, kemudian menundukkan kepala. Tujuannya adalah untuk memanjangkan kepala. Dan juga ada lagi yang melompat dan beberapa teknik yang lain. Mari kita lihat seperti apa bentuk dari teknik memasuki garis finish. Nah, yang pertama adalah memiringkan badan. Teknik memasuki garis dengan memiringkan badan. Nah, ini memeringkan badan. Tadi yang pertama adalah dengan dada, menunjukkan dada, kemudian memiringkan badan. Berikutnya ada juga teknik memasuki garis finish dengan cara menundukkan kepala atau memanjangkan kepala ke depan agar kepala bagian yang pertama menyentuh garis finish. Kemudian berikutnya kita lihat lagi cara masuk garis finish dengan cara melompat. Nah, dengan cara melompat. Seharusnya teknik melompat ini adalah lompatannya jauh melambung ke depan. Untuk bisa melakukan lompatan jauh, ini harus menggunakan awalan lari yang cepat terlebih dahulu. Baru melompatkan. Ini lompatnya jauh ke bawah, itu karena tidak menambah kecepatan. Nah, apa
pentingnya memasuki garis finish karena selisih sepersekian detik saja itu sangat berpengaruh dengan status pelarinya, bisa juara 1, juara 2 atau juara 3. Ada yang selisihnya hanya terpaut sepersekian detik seperti itu. Untuk materi kelas 8 olahraga atletik nomor lari jarak menengah, ini yang bisa saya Arif sampaikan. Jika ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.